Shalom buat setiap rekan-rekan dari Bara Digital Ministry. Senang sekali bisa berjumpa kembali malam hari ini bersama saya Boas Tony dari Lembaga Bara Digital Ministry. Dan khusus malam hari ini kita akan kembali dengan satu topik, yaitu apa kata Alkitab tentang peperangan rohani. Saya ulangi, apa kata Alkitab tentang peperangan rohani? Pasti banyak rekan-rekan yang bertanya-tanya seputar topik ini. Peperangan rohani seperti apa? Kita berperang dengan siapa? Dan banyak lagi pastinya. Dan rekan-rekan juga sudah menantikan apa yang menjadi jawaban dari topik kita malam hari ini. Dan malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Bambang Wiyanto. Beliau merupakan Direktur Pelaksana Saat Ministry Center. Jadi kita bersyukur malam hari ini beliau sudah bersama-sama dengan kita yang akan menyampaikan topik tersebut, yaitu apa kata Alkitab tentang peperangan rohani. Dan pelayanan malam hari ini diadakan oleh Lembaga Bara Digital Ministry yang bekerja sama dengan beberapa akun, baik yang ada di Instagram, di Facebook maupun juga di YouTube. Jadi kita live di 5 akun sekaligus, diantaranya ada Pengharapan Kekal. Dan senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya. Dan perlu juga saya sampaikan, program kita diadakan selama 30 menit, akan diawali dengan penjelasan, kemudian nantinya kita akan ada diskusi atau tanya jawab. Jika rekan-rekan memiliki pertanyaan seputar topik yang dibahas malam hari ini, dapat mengirimkan ke kolom komentar. Dan juga jika ada pokok doa, bisa juga mengirimkan ke komentar supaya kita akan mendoakan bersama-sama nantinya. Baik, sebelum kita mulai, saya akan memulai dengan doa lebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapak untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini ya Bapak. Dan lebih khusus juga kami bersyukur malam hari ini bisa kembali di dalam live yang diadakan oleh Lembaga Bara Digital Ministry untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi, dan setiap kami yang mendengar, kami bisa mengerti dengan baik ya Bapak. Kami berdoa juga untuk setiap peralatan yang kami pakai, semuanya kiranya berfungsi dengan baik ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, Amin. saya persilakan kepada hambanya, yaitu Pendeta Bambang Wiyanto untuk menyampaikan topik kita malam hari ini, yaitu apa kata Alkitab tentang peperangan rohani. Baik. Terima kasih Pak Tony dan selamat malam kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kalau kita mendengar akan kata perang, tentunya kita memiliki satu gambaran, satu keadaan yang begitu mengerikan. Kita pernah melihat mungkin di tayangan televisi seorang anak yang tergeletak di jalan, yang penuh dengan luka dan tidak berdaya, dia terkena sesuatu yang dilontarkan oleh musuh. Tentu ini suatu bayangan yang begitu mengerikan di dalam diri kita. Nah, saudara, kita sebagai orang Kristen mungkin tidak mengalami kejadian yang seperti itu saat ini. Tetapi di Alkitab, kita melihat bahwa di sana orang Kristen itu juga mengalami peperangan. Ada dua peperangan yang boleh kita golongkan. Yang pertama adalah peperangan dikatakan melawan dosa, dikatakan. Itu merupakan satu peperangan yang dihadapi oleh setiap kita. Karena itu tertulis di dalam Roma pasal 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi kita mengalami peperangan melawan dosa. Lalu yang catat di Alkitab, yang kedua adalah menghadapi peperangan rohani yang menjadi tema kita pada hari ini, sebagaimana yang tertulis di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, ada tulisan yang menarik, saudara, tentang peperangan rohani ini. Di dalam satu kolom yang tertulis di God Question,
Ada dua kesalahan utama dari orang Kristen di dalam kita itu menanggapi akan peperangan rohani. Yang pertama dikatakan ada yang melakukan penekanan yang secara berlebihan terhadap peperangan rohani. Tapi ada juga orang yang tidak peduli sama sekali. Nah, saudara, kalau kita melihat apa yang dipaparkan oleh God question ini, misalnya berlebihan itu seperti ini. Ada orang-orang Kristen, setiap kali mereka itu jatuh dalam dosa, mereka mengalami konflik, mengalami persoalan di dalam setiap aspek kehidupannya, maka secara berlebihan yang disalahkan itu adalah iblis. Sementara yang lain, saudara-saudara, ada orang yang tidak peduli sama sekali dengan peperangan rohani ini. Walaupun Alkitab sudah mencatat, tetapi mereka tidak peduli. Nah, saudara, dari apa yang dipaparkan oleh God question ini, saya berpikir, di mana ya letak kesalahan dari orang Kristen? Ada yang kemudian ekstrim, terlalu berlebihan, terlalu kemudian menyalahkan hanya iblis, tidak menyalahkan dirinya sendiri, ya. Tapi kemudian di sisi lain tidak peduli. Saudara, ada tiga kemungkinan. Yang pertama, mungkin kita sebagai orang Kristen itu berasumsi peperangan rohani itu hanya terjadi antara Allah dengan iblis saja. Sehingga kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Allah, kita itu kedudukannya adalah aman-aman saja. Atau yang kedua, peperangan rohani itulah sesuatu yang tidak nampak, saudara. Sehingga kita itu meremehkan. Karena sesuatu yang tidak nampak, biasanya kita tidak peduli. Kemudian kita meremehkan. Saudara, yang ketiga adalah, mungkin kita sebagai orang Kristen kurang memahami apa yang dikatakan Alkitab tentang apa artinya peperangan rohani itu. Nah, pada hari ini, saudara, kita akan membahas topik ini dengan dasar Alkitab yang tertulis dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Saya bacakan dulu dari ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, yang menarik adalah pada waktu Rasul Paulus menuliskan di dalam Efesus pasal 6 ayat 10, kata akhirnya, saudara, kata akhirnya di awal kalimat ayat 10 itu bukan berarti itu kesimpulan dari apa yang dipaparkan Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 9. Tetapi konteksnya itu sedang berbicara adalah kondisi saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita itu harus kuat di dalam Tuhan. Kita itu harus di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena apa? Karena kita akan terus-menerus mengalami peperangan yang sengit melawan kuasa kegelapan itu. Penguasa kegelapan itu. Nah, saudara, dikatakan di situ kehidupan kita adalah satu kehidupan yang bukan aman, saudara. Tapi setiap saat kita bisa saja harus menghadapi satu peperangan rohani yang kalau kita lihat, walaupun kita bersama-sama, saudara, bisa meremehkannya, namun kita perlu waspada. Karena apa? Karena kalau ini ditulis di dalam Alkitab dan diperingatkan kepada kita, ini bukan main-main. Tetapi sesuatu yang penting, yang harus kita waspadai, sesuatu yang harus kita pahami. Bahwa kehidupan kita orang Kristen tidak lepas dari peperangan rohani. Lalu musuh yang dikatakan itu adalah satu musuh yang jahat, yang licik dikatakan, dan penuh dengan tipu muslihat. Saudara, saya pikir apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 tadi. Musuh kita itu penguasa, dikatakan pemerintah, penghulu gelap, roh-roh jahat yang ada di udara dan sebagainya. Itu penuh dengan tipu muslihat. Penuh dengan kejahatan, penuh dengan kelicikan. Nah, inilah saudara yang harus kita waspadai.
Lalu bagaimana, saudara, kita sebagai orang Kristen, kalau kita harus berperang terus-menerus di dalam perang rohani ini? Bagaimana kita supaya bisa memenangkan pertarungan ini? Saudara, jawabannya hanya satu, mengandalkan kekuatan Tuhan. Itu saja, saudara. Mulai ayat 10 sampai 20 kita akan melihat hanya satu, mengandalkan kekuatan Allah. Apa alasannya, saudara? Mari kita lihat ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya? Karena kita harus mengandalkan kuasa Allah yang sanggup membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian, yang mengalahkan kuasa maut, yang mengalahkan kuasa iblis itu. Oleh karena itu, kalau kita mau berperang sendiri, tidak mungkin, saudara. Kita akan kalah. Kita harus mengandalkan kekuatan Allah itu. Satu kuasa Allah yang sudah terbukti. Dia mati dan kemudian bangkit untuk mengalahkan kuasa maut. Yang kedua, dikatakan ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Dikatakan seluruh perlengkapan senjata Allah harus kita kenakan. Artinya apa? Perlengkapan senjata ini adalah pemberian Allah. Sumbernya juga Allah. Perlengkapan senjata Allah inilah yang mampu untuk memenangkan pertempuran rohani. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita melihat ini juga sumbernya dari Allah. Nah, kalau begitu, saudara, kita harus kemudian dikatakan mengandalkan kekuatan Allah. Nah, lalu pada waktu kita berpikir tentang hal ini itu mengandalkan kekuatan Allah. Tapi di dalam ayat ini, kita juga lihat. Rasul Paulus berkata, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka ada juga sesuatu yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita harus berdiri tegap, dikatakan. Kenapa kita berdiri tegap? Kita tidak boleh gemetar dan gamang melawan peperangan rohani. Karena kita bersama dengan kekuatan dari Tuhan itu, mengandalkan kekuatannya, dan mengenakan perlengkapan senjata Allah, kita maju untuk berperang. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, senjata Allah itu apa saja? Ya, mari kita akan bersama-sama melihat di dalam ayat 14. Ayat 14 dikatakan, berikat pinggangkan kebenaran. Saudara, kita itu harus mengandalkan senjata Allah yang disebut kebenaran. Ini adalah satu kebenaran yang kalau kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayat 16, itu adalah Injil Tuhan yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, kita harus mengenakan kekuatan dari Allah itu yang menyelamatkan orang berdosa, supaya kita diselamatkan, dan kita harus hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang yang diselamatkan sesuai dengan kebenaran dari Allah itu sendiri. Bagaimana kita bisa memenangkan pertarungan? Kalau kita mau hidup selalu sesuai dengan kebenaran. Lalu dikatakan, dan berbaju jirakan keadilan. Saudara, sering diterjemahkan kata keadilan ini dengan pembenaran, yaitu prakarsa Allah yang menjadikan diri kita benar, memberikan status benar melalui anugerahnya. Karena sebenarnya kita adalah orang yang berdosa. Kita benar di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, seorang yang bernama J.C. Finley itu memberikan satu penjelasan yang singkat tentang apa itu berbaju jirakan keadilan itu. Dia mengatakan kita mengalami pengampunan atas dosa masa yang lalu. Lalu kita juga hidup, menerapkan hidup yang benar itu di dalam kehidupan kita. Ya. Lalu dia berkata apa? Pengampunan kita terima dan ketulusan kita menjalani hidup yang benar itu ditenun menjadi baju jira, yang akhirnya baju jira itu tidak tertembus oleh kekuatan iblis itu sendiri. Lalu kemudian ayat 15.
kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, saudara, Yohanes Blow itu berkata, pemberitaan Injil itu ibarat sepasang kasut diberikan kepada jemaat, supaya anggota jemaat itu giat dan tidak henti-hentinya menyebarkan berita rahasia Injil. Saudara, artinya pada waktu kita diminta kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, kita adalah orang-orang yang kembali dipanggil, saudara, untuk memberitakan Injil. Beberapa waktu yang lalu saya sudah membahas, yaitu tentang bagaimana kita malu di hadapan manusia, namun tidak malu di hadapan Allah. Di mana kita diminta oleh Tuhan. Mungkin pada waktu memberitakan Injil, kita itu dipermalukan manusia, tapi di hadapan Tuhan, kita itu mempermuliakan akan namanya. Saudara, kita itu diminta, bagaimana kita itu bisa memenangkan pertarungan ini. Kalau kita tetap punya keberanian, saudara, untuk memberitakan Injil. Maka ada seorang penafsir Alkitab yang dikatakan yang sangat terkenal, namanya John Stott. Dia berkata, ini adalah satu perintah karena kita tahu pada waktu kita memberitakan Injil, iblis itu selalu membenci Injil dan iblis itu selalu takut kalau setiap orang itu memberitakan Injil. Nah, saudara, kemudian di dalam ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dalam perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara, kita kenakan perisai iman. Iman kita kuat dan teguh. Kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan untuk mematahkan serangan iblis ini. Bahkan kemudian dikatakan untuk memadamkan semua panah api dari si jahat. Apa maksudnya panah api dari si jahat? Saudara, banyak penafsir mengatakan ini sesuatu yang dilontarkan oleh iblis bagaikan anak panah kepada kita. Itu adalah pikiran yang jahat di dalam diri kita. Atau mungkin ada rasa iri di dalam diri kita. Ada dendam di dalam diri kita. Mungkin ada ketamakan di dalam diri kita. Mungkin ada pikiran kita ragu-ragu percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin kita juga mengalami ketakutan menghadapi pandemi ini, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu dikatakan, kenakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan. Saudara, kita itu sudah menerima keselamatan. Oleh karena itu, saudara, kita meyakini ada keselamatan di dalam diri kita, keselamatan yang sempurna yang akan kita terima pada masa yang akan datang. Saudara, itu menjadi ketopong keselamatan kita. Lalu kemudian ada pedang roh yang adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Alkitab yang tertulis yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami, dan kalau memungkinkan kita hafal, seperti yang lalu pada waktu saya menyampaikan di Bara Digital Ministry ini, bagaimana kita menghafal Alkitab, saudara. Saya berikan contoh bagaimana Tuhan Yesus mengalami peperangan rohani melawan iblis di dalam Matius pasal 4, maka Tuhan Yesus selalu menjawab, mengcounter dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Nah, saudara, kita tahu ini yang diajarkan bahwa kita harus mengenakan pedang roh, yaitu firman Allah. Lalu ayat 18, ini merupakan dasar dari segala sesuatu. Dari yang tadi semuanya, yang harus kemudian kita ingat. Dalam segala hal, doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, maka ini harus kita tahu, saudara. Ini merupakan satu hal yang menjadi dasar kita pada waktu kita mengenakan senjata Allah. Kita tetap harus memiliki satu relasi yang baik dengan Tuhan. Kita harus berdoa, mengajukan permohonan, berdoa setiap waktu, setiap saat. Kita harus berjaga-jaga. Saudara tahu kenapa kita harus berjaga-jaga? Dalam kitab Petrus dikatakan, iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum yang siap menerkam kita. Kita harus waspada dan berjaga-jaga.
maka kita juga harus berjaga-jaga dalam doa dengan satu permohonan yang tak putus-putusnya. Saudara, supaya Tuhan itu tetap memberikan kewaspadaan, menolong kita memberikan kewaspadaan di dalam diri kita untuk dapat memenangkan pertarungan rohani ini. Lalu ayat 19 dan 20. Paulus berkata juga untuk Paulus, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku membedakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Rasul Paulus juga memohon doa pada waktu pemberitaan firman Tuhan. Maka jelas di situ juga ada peperangan rohani. Dia ikut di dalam peperangan rohani itu, dia merindukan ada dukungan doa. Saudara, oleh karena itu kita bersama-sama melihat bahwa di dalam kehidupan kita jangan lupa ya, bahwa kita itu berbagian di dalam peperangan rohani itu sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita harus ingat bahwa kuasa kegelapan itu masih tetap tidak mau menyerah. Dia masih tetap mau menghancurkan kita, menghancurkan orang-orang percaya dengan kelicikan, kejahatan, dan tipu dayanya. Mari kita waspada dan kita sungguh-sungguh untuk terus tidak jemu-jemunya berdoa dan sekaligus memakai perlengkapan senjata Allah. Dan di atas semuanya itu kita mengandalkan Tuhan di dalam melawan pertempuran yang sengit ini. Amin. Demikian Pak Tony, penjelasan saya pada malam hari ini. Wow, terima kasih banyak Pendeta Bambang. Cukup jelas dan rekan-rekan juga banyak yang sudah memberikan respon, pertanyaan dan juga komentar yang saya perhatikan baik dari Facebook, dari Instagram, dan mungkin ada juga dari YouTube. Dan ada satu hal yang sudah disampaikan di sini dari Instagram, dari Susi Mariani Tutabarak. Dia menyampaikan, bagaimana sikap saya jika sering dikecewakan? Artinya kan, apakah ini masuk dalam kategori peperangan rohani, Pak? Dan seperti apa menghadapi hal itu? Belum tentu itu semua peperangan rohani ya. Harus kita juga waspadai. Yang pertama, kalau kita itu adalah orang-orang yang memiliki latar belakang kehidupan kita yang mungkin dulu dibully atau juga bagaimana ya menghadapi satu keadaan yang dimana kita seringkali kemudian mengalami hinaan dari orang lain dan sebagainya. Tentunya pada masa dewasa kita seringkali juga akan sangat sensitif ya terhadap hal yang seperti itu ya. Itu pertama. Kedua, peperangan rohani itu lebih menonjolkan pada bagaimana peperangan itu lebih banyak ke arah hal-hal yang bersifat pemberitaan Injil, lalu peperangan itu adalah hal-hal yang bersifat bagaimana kita berjuang ya melawan kuasa dosa dan lain sebagainya. Mungkin itu menjadi peperangan di dalam diri kita. Tapi memang kalau ada hal-hal yang iblis memang izinkan untuk menggoda terus, maka kita perlu juga waspada. Kemungkinan juga kita harus berperang melawan rohani, karena kita harus tetap kuat, kita tetap tegak di tengah segala penghinaan ataupun hal-hal yang kemudian kita dibully dan sebagainya. Itu jawaban saya, Pak Tony. Wow, berarti intinya adalah tidak semua itu bisa disebut peperangan rohani ya, Pak. Karena kita harus juga melihat beberapa aspek. Nah, ini ada yang bertanya dari Facebook, Pak. Ya, mohon menjelaskan strategi iblis menyerang anak-anak Allah. Artinya adalah kalau kita bisa tahu strategi iblis itu, otomatis kita juga bisa menghadapi dengan baik. Mungkin itu yang dimaksud oleh pertanyaan ini, atau Pendeta Bambang bisa mengerti dari pertanyaan ini, Pak. Nah, saya jawab aja dengan peristiwa yang terjadi pada waktu Hawa digoda oleh iblis, begitu ya. Jadi saya jawab aja. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Nah, di dalam bagian ini kita lihat
bahwa ular itu bersahabat, ya. Bersahabat dikatakan dengan Hawa, begitu ya. Lalu kemudian dia ngomong, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Nah, coba dilihat. Bagaimana iblis itu dengan tipu muslihat. Tadi Efesus juga mengatakan, iblis itu licik, penuh kejahatan, dan tipu muslihat. Dia berkata seperti ini, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Padahal Hawa itu mendengar dari Adam, Adam diberikan satu penjelasan dari Allah itu sendiri, bahwa mereka boleh makan semua pohon yang ada di taman itu, kecuali pohon yang pengetahuan yang baik dan yang jahat saja. Nah, coba kita lihat, pendekatan itu begitu luar biasa, ya. Kadang-kadang itu sesuatu yang benar-benar sangat licik, yang penuh dengan tipu muslihat, tetapi di dalamnya penuh dengan kejahatan dan menjatuhkan manusia. Nah, oleh karena itu, kalau boleh saya jawab, bagaimana tipu muslihat strategi iblis? Ya, kadang-kadang dia tidak mengenakan dengan satu wajah yang angker dan sebagainya, ya. Dia melalui ular yang memang setiap hari ada di Taman Eden, begitu ya. Mungkin iblis juga datang kepada kita bukan dengan wajah yang angker, tidak. Ya, melalui orang yang kita kenal, yang mungkin menjadi kita merasa itu baik dan sebagainya, tapi orang itu kemudian dipakai oleh iblis untuk menipu kita dengan segala kelicikannya untuk kita berbuat dosa. Ya, ada seorang teman yang jatuh di dalam dosa, kemudian di dalam mabuk-mabukan dan sebagainya, dia berkata apa? Dia berkata pada awalnya teman saya itu saya anggap baik, lalu mengajak untuk minum. Awalnya kemudian tidak mabuk dan sebagainya. Tapi kemudian dia secara tidak sadar dibawa dalam hati, kemudian jatuh di dalam dosa mabuk-mabukan dan sebagainya. Nah, kadang-kadang iblis itu menggodanya dengan cara yang lihai, begitu luar biasa yang harus kita waspada. Oleh karena itu, kalau kita kenakan senjata perlengkapan Allah dan mengandalkan Allah dengan doa tidak jemu-jemu, itu Tuhan akan memberi kekuatan dalam diri kita untuk waspada terhadap peperangan rohani ini. Itu Pak Tony. Oh, ada yang mengomentari tadi pertanyaan di yang pertama, dia hanya komentar, baiklah kekecewaan yang dipendam terlalu lama dan kekecewaan itu selalu membayangi. Nah, itu dia mengomentari. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Facebook maupun juga dari Instagram, namun saya akan baca karena ini agak mirip, Pak. Ya. Apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi peperangan rohani? Kemudian kalau dari Instagram, Pak mau tanya bagaimana kita menggunakan perisai iman yang seharusnya dan sebenarnya. Tadi sempat Pendeta Bambang sih jelasin di poin-poin keberapa tentang hal ini. Tetapi bisa dipertegas lagi Pak tentang bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi peperangan rohani. Ya, tadi yang sudah saya beritahu bahwa menghadapi peperangan rohani hanya ada satu cara, yaitu mengandalkan kekuatan Allah. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat 10 dan 11, itu jelas semuanya itu sumbernya harus dari Allah. Baik itu kekuatan kita, kita mengandalkan kuasanya Tuhan, tapi kita juga harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, seluruh senjata Allah sudah saya jelaskan dari 14 sampai dengan ayat yang ke-17, ya. Nah, oleh karena itu kemudian saya mungkin tidak mengulangi ya, karena waktunya cukup panjang itu saya menjelaskan sekali lagi. Tetapi yang dikatakan bagaimana kita itu dengan dikatakan apa tadi, dengan perisai iman, ya. Ya. Artinya kita ini kan orang yang sudah percaya kepada Allah, gitu ya. Kita percaya kepada Kristus. Tentu iman yang seperti ini, iman yang percaya bahwa Kristus sudah mati dan bangkit mengalahkan kuasa maut itu harus kita percaya, kita harus yakini, kita jadikan sebagai perisai iman kita. Kita harus berdiri tegap, kita berani dengan iman untuk melawan peperangan itu, walaupun peperangan itu sengit. Tapi iman kita tertuju kepada Dia, yang sudah mati dan bangkit, kuasanya begitu dahsyat, mengalahkan kuasa maut. Kita tetap percaya. Mungkin pada saat itu kita merasa sedikit kewalahan dan mungkin bisa kalah. Tapi kita tetap harus berani untuk menghadapinya. Yakinlah, kenakanlah perisai iman. Ya, bahwa Tuhan itu akan bersama dengan kita, akan memberikan kemenangan di dalam diri kita.
Demikian Pak Tony. Oh, terima kasih Pendeta Bambang, dan ini merupakan pertanyaan yang terakhir ya, karena nggak terasa waktu kita sudah 30 menit lebih, dan jikalau rekan-rekan memiliki pokok doa bisa menuliskan di kolom komentar dan nantinya kita akan sama-sama mendukung di dalam doa. Dan saya juga akan menyampaikan bahwa esok hari kita akan tetap live dengan pembicara yang berbeda dengan topik yaitu hidup bagi Tuhan, apa sih hubungannya dengan studi dan kerja? Saya ulangi sekali lagi, hidup bagi Tuhan, apa sih bedanya? Apa sih hubungannya dengan studi dan kerja? Topik tersebut akan disampaikan oleh Pendeta Ramiati Tanujaya. Dan kembali lagi ke poin kita di pertanyaan yang terakhir dari Helena. Nah, ini Helena rekan kita yang hampir setiap hari sering setia mengikuti program dari Bara Digital Ministry dan rutin memberikan pertanyaan. Dari Helena bertanya, Pak, senjata Allah itu kan pemberian Allah, tapi kenapa orang nggak pernah mau terlibat dalam peperangan rohani? Saya nggak tahu peperangan rohani yang seperti apa yang dimaksud, karena setahu saya ada yang takut dan belum siap. Padahal kan kita siap nggak siap, kita harus siap. Nah ini, jadi mungkin juga Pendeta Bambang di akhir segmen ini memberikan dorongan bagi anak-anak muda, bagaimana mereka juga bisa menguasai diri dengan baik di tengah memang kehidupan yang, apalagi di kota-kota besar ya Pak, saat ini pergaulan dan banyak hal yang bisa menjerumuskan, dan ini merupakan memang peperangan juga Pak bagi anak-anak muda. Baik Pak Pendeta Bambang. Baik, bagi saya begini, peperangan rohani itu selalu dilontarkan oleh iblis ya. Jadi itu merupakan sesuatu yang seringkali justru kepada orang-orang yang tidak siap, iblis itu paling senang tuh. Iya. Jadi oleh karena itu, peperangan rohani itu bukan sesuatu yang bisa dihindari, karena iblis akan mengejar terus dan kita akan berperang melawan iblis itu. Nah oleh karena itu, kalau kita kemudian menghindari dan menghindari, tidak mungkin kita itu akan bisa menghindari terus-menerus. Ya satu saat kita diterkam dan kemudian kita kalah. Tapi yang menjadi titik poin kita adalah justru melalui pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama tahu bahwa peperangan rohani itu seperti ayat 10 dikatakan kata akhirnya, itu adalah penulisan dari Rasul Paulus yang memiliki pengertian mulai saat itu, mulai saat sekarang ini sampai pada kedatangan Tuhan Yesus 2 kali, sebetulnya kita itu akan menghadapi semuanya itu, menghadapi peperangan rohani itu. Nah, oleh karena itu, biarlah kita tahu supaya kita itu mengandalkan Tuhan setiap saat di dalam menghadapi peperangan rohani, dan kita juga harus mengandalkan perlengkapan senjata rohani yang kita kenakan di dalam diri kita untuk melawan akan kelicikan, kejahatan, dan tipu muslihat dari iblis ini. Nah, itu setiap saat harus kemudian kita kenakan. Sehingga di dalam bagian ini saya ingin menekankan, ya, hanya menekankan. Begini, penekanan saya adalah, kalau kita menghadapi peperangan, kita mau kalah atau kita mau perang, mau menang. Pasti kita mau menang, tidak ada yang mau kalah, bukan? Nah, kalau kita mau menang, maka tidak ada cara lain. Kita setiap saat waspada, dan kita mengenakan senjata perlengkapan Allah. Dan itu yang kemudian kita harus bersama-sama menjadi pegangan di dalam hidup kita. Demikian Pak Tony, supaya anak muda itu benar-benar kuat menghadapi peperangan melawan kuasa iblis yang tidak kelihatan, tapi penuh dengan tipu muslihat, licik, dan jahat itu. Demikian Pak Tony. Wow, kita nanti doakan supaya generasi-generasi muda kita tetap kuat di dalam iman dan juga mereka bisa menjadi terang dan garam bagi orang-orang sekitarnya, membawa kabar baik.